Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang atau selamat pagi. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Bila kita sudah memasuki semester genap, dan di semester genap ini kita masih dalam perpanjangan ya pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Kita berharap kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Agus sekalian, di semester genap ini saya harap kalian lebih rajin lagi, lebih giat lagi untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Semangat dan selamat pada kalian yang sudah mendapatkan nilai rapot di semester gasal kemarin. Semoga di semester genap ini lebih baik lagi. Nah, untuk memulai materi kita, alangkah baiknya kita dahului dulu dengan pembacaan doa. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk lebih singkatnya mari kita ke materi kita pertemuan pertama di semester genap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Alhamdulillah kita sudah masuk di semester genap, dan di semester genap ini kita masih dalam daring. Lah, pada pertemuan kali ini kita masuk bab 4, yaitu akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Lah, di materi kali ini apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, secara umum di bab ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Lah, di sini nanti kita akan melihat realitas keadaan atau kondisi bangsa Indonesia pada saat sebelum kebangkitan nasional atau sebelum tahun 1908. Selanjutnya di bab ini yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari tentang para perintis ya kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di bab ini juga akan dipelajari bagaimana mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, ini 3 hal yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 atau sebelum kebangkitan nasional. Lah, keadaan inilah yang nanti akan menjadi latar belakang ya munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa ya, pada tahun-tahun sebelum kebangkitan nasional, jauh sebelum itu juga ya, bangsa Eropa sudah berkeliling dunia untuk melakukan berbagai ekspedisi atau pelayaran. Nah, mengapa bangsa Eropa ya melakukan pelayaran? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Kita tahu perang dunia ya begitu merusak sekali dan merugikan bangsa-bangsa di dunia ya, khususnya di Eropa, sehingga ekonomi mereka menjadi terpuruk atau rusak. Nah, yang kedua, bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke seluruh dunia ya. Ini karena berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, pelayaran sudah mulai berkembang teknologinya sehingga gampang bagi bangsa-bangsa Eropa untuk mudah melakukan pelayaran mengarungi lautan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru. Kita tahu bahwa yang pertama ekonominya rusak, maka dari itu bangsa Eropa kemudian mencari sumber-sumber lain untuk memperbaiki perekonomian mereka. Yang pertama tentu yaitu adalah untuk berdagang ya. Berdagang inilah yang kemudian lama kelamaan ya berubah tujuannya, yaitu melakukan penjajahan, menguasai ya tempat-tempat ya atau wilayah-wilayah yang mereka temukan untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru itu kemudian dikuasai dan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Inilah yang kemudian terjadi pada bangsa Indonesia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber-sumber ekonomi dan baru untuk dilakukannya perdagangan. Nah, tapi kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah. Ini apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana ya penjajahan di Indonesia itu dimulai? Tentu ya berasal daripada ekspedisi bangsa Eropa yang melakukan perdagangan ya. Maka VOC ini masuk ke Indonesia. Ya, VOC ini berdiri pada tanggal 20 Maret 1608
II. Ini sebagai perusahaan dagang ya yang bermarkas di Belanda. VOC ini yang merupakan kongsi dagang Belanda ini kemudian masuk ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, mencari sumber-sumber ekonomi baru ya. Kita tahu bahwa Indonesia kaya rempah-rempah dulu ya, terkenal dengan rempah-rempahnya. Sebagaimana tadi dijelaskan, tidak hanya melakukan perdagangan tapi juga menguasai dan menjajah, sehingga ya terjadilah namanya berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Inilah awal dimulainya penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan-penderitaan ini disebabkan oleh kebijakan VOC yang merugikan. Ya, di antaranya yang kita tahu adalah divide et impera ya, atau politik adu domba. Indonesia dulu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang di berbagai wilayah. Inilah yang kemudian digunakan oleh VOC Belanda ya untuk melakukan adu domba. Diadu domba antara anak bangsa Indonesia, antar kerajaan-kerajaan kecil itu diadu domba. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat, sehingga VOC Belanda ini semakin mudah untuk menguasai ya kekayaan ya masyarakat Indonesia. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan yang menyebabkan penderitaan kepada Indonesia itu adalah kerja rodi. Kerja rodi ini ya kita tahu bahwa ini dilakukan oleh ya Dendels ya ketika berkuasa, sehingga mau membuat jalan ya, mempekerjakan rakyat Indonesia ini secara paksa ya, Anyer Panarukan ya, jalan sepanjang Pulau Jawa itu dibuat oleh Dendels. Dan inilah kerja rodi ini sangat menderita Indonesia ya, kerja paksa ya, tidak dikasih makan yang layak dan lain sebagainya. Nah, inilah penderitaan yang terjadi sebelum 1908. Kemudian ya kebijakan lain yaitu adalah tanam paksa atau kultur stil. Kultur stil ini ya diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini apa? Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat ya untuk menanam sebagian sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah Belanda tentunya. Dan hasilnya diberikan kepada pemerintah Belanda. Inilah kelicikan atau kekejaman yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia. Nah, akibat dari tiga kebijakan ini ya bangsa Indonesia mengalami kekerasan dan penderitaan yang luar biasa, sehingga Indonesia yang kaya tapi yang menikmati kekayaan itu adalah negara-negara Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Oke. Nah, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Namun tidak semua orang Belanda itu mengamini penderitaan yang dilakukan Indonesia. Ada orang-orang Belanda yang sangat peduli terhadap penderitaan, ya, prihatin terhadap penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ya, di antaranya ada yang namanya Baron van Hoven, Mr. van der Venter, dan Douwe Dekker atau yang kita kenal dengan Multatuli. Nah, Multatuli inilah yang kemudian menulis buku yang berjudul Max Havelaar ya pada tahun 1860 ya. Bukunya ini yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Kemudian Van der Venter ini yang terkenal ya dengan usulnya kepada pemerintah Hindia Belanda ya, yaitu politik etis. Nah, kita Belanda ini sudah banyak mengambil keuntungan dari bangsa Indonesia ya. Harusnya pemerintah Belanda ini harus melakukan politik balas budi. Nah, inilah yang kemudian diterapkan oleh pemerintah Belanda, yaitu melakukan politik balas budi. Ini yang sedikit menguntungkan ya. Kebijakan yang sedikit menguntungkan tentunya, atau banyak menguntungkan terhadap bangsa Indonesia. Apa saja ya kebijakan politik itu tersebut? Ada 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Ya, edukasi ini tentu pemerintah Belanda harus bergerak yang melaksanakan program di mana Belanda ini harus membuka sekolah-sekolah ya, menyekolahkan ya istilahnya, mencerdaskan kaum pribumi bangsa Indonesia. Transmigrasi diantaranya itu bagaimana memindahkan atau memeratakan penduduk yang padat kepada wilayah-wilayah yang jarang penduduknya, sehingga di berbagai wilayah Indonesia kita banyak menemui ya suku-suku lainnya. Ini karena akibat politik
balas budi yang dilakukan oleh Belanda. Yang ketiga itu adalah irigasi. Irigasi itu adalah pengairan. Nah, pengairan bagaimana? Pengairan ini ya, dilakukan untuk membantu ya pertanian ya, perkebunan oleh bangsa Indonesia. Namun ya namanya penjajah tetap ya ingin mengambil untung dari itu semua, jadi tidak murni ingin membalas budi. Nah, itu yang kemudian terjadi ya, di mana edukasi ini yang disekolahkan hanya untuk Belanda memperoleh tenaga-tenaga terampil dengan cuma-cuma ya. Irigasi juga demikian ya, banyak dibangun untuk kepentingan perkebunan yang dikuasai oleh pemerintah Belanda sendiri. Nah, ini namun demikian ya, apa yang dilakukan oleh Belanda ini terutama di edukasi ini banyak melahirkan tokoh-tokoh ya berpendidikan yang kemudian itu merintis kebangkitan nasional ya, karena sudah semakin menyadari kondisi bangsanya. Nah, selain itu ya, kondisi bangsa Indonesia yang telah saya jelaskan di atas ya tidak membuat bangsa Indonesia diam saja ya. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan ya pemerintah Belanda muncul ya dari berbagai kalangan ulama, kaum bangsawan dan dari berbagai daerah. Nah, ada yang namanya Tuan Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng Tirtayasa di berbagai daerah. Ya, ada di ya, Sumatera, Sulawesi, Jawa, semuanya timbul perlawanan ya melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Lah, perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah ini belum berhasil ya. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan ya, muncul di berbagai daerah ya, sehingga kurangnya persatuan yang dilakukan para pejuang dahulu itu ya, sehingga gampang dipatahkan atau digagalkan oleh Belanda. Nah, kondisi semacam inilah yang kemudian ya memantik kesadaran para orang-orang terdidik yang tadi disekolahkan akibat politik etis itu untuk merintis kebangkitan nasional. Ini latar belakang nanti yang kita bahas terkait dengan kebangkitan nasional. Karena apa? Karena diawali oleh kondisi penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia sebelumnya. Nah, ini dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya terkait dengan ya timbulnya ya kebangkitan nasional ya, siapa perintisnya ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.